sila, ya. Siap anak-anak Ibu? Ya. Oke, kita ikuti yang di depan ya. Sekarang kita akan memulai pelajaran. Sebelumnya, silakan anak-anak Ibu keluarkan alat tulisnya, buku, pena, dan segala macam alat kelengkapan. Silakan dikeluarkan. Yuk, silakan. Sudah? Ada membawa perlengkapan belajar hari ini? Bagus. Nah, sekarang hari kemarin kita sudah belajar mengenai faktorisasi prima. Di mana faktorisasi prima ini nanti akan kita gunakan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, coba Ibu tanya dulu. Siapa yang masih ingat kemarin faktorisasi prima itu kan kita mencari bilangan prima. Siapa yang masih ingat apa itu bilangan prima? Ada yang masih ingat bilangan prima? Bilangan yang iya. Iya, bagus sekali. Iya, berarti Ibu Fahri masih ingat pelajaran kemarin, yaitu bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi dengan dirinya dan satu. Oke, siapa kira-kira yang bisa menjadi contoh bilangan prima itu? Apa saja? Hari ini kita akan belajar kelipatan persekutuan terkecil yang disebut dengan KPK. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak Ibu nanti harus bisa menentukan kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan melalui tayangan video atau diskusi melalui tayangan video yang akan ditampilkan nanti. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah anak-anak Ibu nanti bisa menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ini dari dua bilangan dengan menggunakan kelipatan dan pohon faktor. Dan yang ketiga, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah anak-anak Ibu nanti bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan KPK itu nanti. Ya, secara nyata nanti. Dan ada tugas yang Ibu suruh bawa untuk hari ini kan? Nanti itu kita gunakan alatnya. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jelas anak-anak Ibu?
Coba dulu. Ibu lihat semangatnya. Ayo kita tepuk semangat. Terima kasih. Semangatnya luar biasa, Bang. Oke, kita lihat sama-sama ya video di depan. Anak-anak itu nanti pahami, dilihat, disimak ya. Karena ini nanti akan kita bahas, inilah akan kita pecahkan. Halo, nama saya Susan. Saya berbelanja buah-buahan setiap 8 hari sekali. Halo, nama saya Timo. Saya berbelanja buah-buahan setiap 12 hari sekali. Kalau kita lihat di sini, ternyata Susan itu berbelanja buah-buahan setiap 8 hari sekali. Dan Timo berbelanja buah-buahan setiap 12 hari sekali. Tetapi kebetulan pada hari Rabu, mereka sama. Mereka berjumpa untuk membeli buah. Pada hari Rabu, aku dan Timo pada saat berbelanja buah bertemu. Jika Timo berbelanja buah setiap 12 hari sekali dan aku berbelanja buah setiap 8 hari sekali, kira-kira hari apa lagi ya aku dan Timo bertemu untuk kembali membeli buah? Baik, di sini coba kamu perhatikan. Susan bingung kapannya kira-kira dia akan bertemu dengan Timo. Hari apa lagi yang kira-kira Susan bertemu dengan Timo? Nah, di sini Susan berpikir, Timo berbelanja buah setiap 12 hari sekali, sedangkan aku berbelanja buah setiap 8 hari sekali. Kapannya kira-kira aku bertemu dengan Timo? Itu yang dipikirkan oleh Susan. Nah, ini aku termasuk salah satu soal dalam kehidupan nyata, kehidupan kita sehari-hari yang menggunakan KPK, kelipatan persekutuan kecil, untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Nah, ayo anak-anak, kita berpikir hari apa ya Susan dan Timo akan bertemu lagi. Ibu harap anak-anak ibu semuanya berpikir. Oke, terima kasih. Sudah disimak dengannya? Nah, sekarang dengan ibu beri pertanyaan. Sudah disimak tadi kan? Nah, sekarang coba bertanya. Kira-kira dari video yang ibu tampilkan tadi, apa yang bisa kamu lihat? Dari video. Apa yang kamu lihat dari video tadi? Apa? Yang kamu lihat dari video tadi? Timo? Apa dia? Iya ini. Apa dia? Berbelanja apa? Buah. Terus apa lagi yang kamu lihat? Apa lagi? Di mana dia membeli buah? Di mana? Di toko buah. Terus apa lagi yang kamu perhatikan tadi? Samakah mereka? Coba apa yang kamu lihat? Bimo bagaimana tadi? Iya, Bimo berapa hari sekali katanya? Sementara? Susan berapa? 8 hari sekali. Terus apa lagi katanya? Ya dia. Katanya dia, kapankah kami bisa bertemu berdua lagi? Katanya kan. Tahu nggak bagaimana caranya? Tahu nggak bagaimana caranya? Enggak. Untuk itu akan kita pelajari hari ini melalui nanti ada LKPD yang akan diberikan. Sebelumnya anak-anak ibu akan diberi akan edukasi pembagian tugas
kelompoknya. Ya, untuk menyelesaikan ini, berarti anak-anak ibu nanti bekerja sama dengan kelompok masing-masing. Nanti semangat. Itu 5C. Apa 5C? Oke. Sekarang dibagi ya kelompoknya. Nanti selesai ibu membaca pembagian kelompok ini, baru anak-anak ibu berpindah ke kelompoknya masing-masing. Nah, jadi tunggu nanti kelompok 1 nanti berada di sini ya. Kelompok 2 nanti di sini. Ya. Kelompok 3 di sini. Dan kelompok 4 di sini nanti. Sebelum itu, anak-anak itu dengarkan dulu apa bagian kelompoknya. Baru anak-anak itu bisa pindah ke tempat kelompok masing-masing. Paham? Nah, mana kelompok 1 tadi? Ini. Kelompok 2? Ini. Kelompok 3? Nah, kelompok 4? Yes. Berarti dengarkan ibu. Kelompok 1 anggotanya Habibila, Marvin, Selvia, Reza. Ya, nanti dulu. Ingat ya, temannya. Berikutnya kelompok 2. Rezi, Dwi Anjani, Hasif, Raja atau Habibi Raja. Oke? Kelompok 3. Bledina, Airin, Aji, Zaki. Ya, ingat namanya ya. Kelompok 4. Adelia, Yaspi, Zulfahri, dan Andika. Ya, sudah tahu kelompok masing-masing? Silakan dengan tertib mengambil tempatnya kelompoknya masing-masing. Ayo. Mana kelompok 1 tadi? Mana kelompok 2? Kelompok 3 dan kelompok 4. Ini kenapa ini? Sudah berdiri? Oh, masih di sini. Iya. Ayo silakan. Sudah siap duduk di kelompoknya masing-masing? Coba ibu cek dulu. Kelompok 1 udah pas anggotanya? Temannya udah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? 4? Oh, kelompok 4 siap? Halo? Halo, halo? Hai, halo? Oke, siap? Untuk menyelesaikan permasalahan video tadi, ya, ibu kasih LKPD-nya. Nah, oke, sebelum ibu kasih ini, ada kemarin tugas yang ibu suruh bawa kalender. Ada di bawah anak ibu? Ada di bawah? Masing-masing kelompoknya ada? Ada. Karena itu nanti berguna untuk pemecahan masalah LKPD ini. Nah, coba perhatikan dulu sebentar, anak ibu. Perhatikan dulu sebentar. Nah, sebelum anak-anak ibu mulai mengerjakan
RKPD ini, coba perhatikan dulu langkah yang harus anak-anak ibu kerjakan. Coba lihat yang kegiatan 1. Nah, kegiatan 1 coba lihat. Kegiatan 1 nanti di sini anak-anak ibu Aji. Perhatikan dulu ya. Ayo anak-anak ibu. Kelompok 4. Jadi buka. Langkah pertama anak-anak ibu nanti mengerjakannya di sini disuruh mencari kelipatan. Di sini nanti ya. Setelah itu baru Ananda bisa menentukan persekutuannya. Berikut carilah hari apa nanti dia bertemu bersama. Jadi yang pertama ini menggunakan kelipatan. Yang kedua lagi. Ayo buka lembaran kedua. Sudah? Lembaran kedua ini anak-anak ibu masih dengan permasalahan yang sama. Masih siapa tadi? Susah nggak? Bingung. Nah, tapi dengan cara kedua menggunakan overpass. Soal jawabannya nanti sama, cuma caranya berbeda. Kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu sama nanti. Yang berbeda adalah cara. Tidak paham Anda ibu? Kegiatan 1 melalui kelipatan. Kegiatan kedua melalui overpass. Oke, udah bisa dimulai. Paham cara mengerjakannya? Oke, silakan bekerja sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti anak-anak ibu dalam berkelompok ini bukan bernilai ya. Halo. Dalam tugas kelompok ini nanti akan ibu ambil nilai kerjasamanya, nilai dikompakannya, keaktifannya. Ya, jadi anak-anak ibu harus kerja sama dengan baik. Silakan dicoba untuk lebih Ananda paham sebelumnya. Coba dulu Ananda ibu lihat ini. Kalau ada yang masih ragu tadi dalam mengerjakannya, coba Ananda ibu lihat ini dulu. Ya, coba kita perhatikan dulu dan lebih Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan adalah mengalikan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya kita pilih satu bilangan yaitu 4. Kemudian bilangan 4 tersebut kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan seperti 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12, dan seterusnya. Jadi bilangan 4, 8, 12, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 4. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan bersama dari 2 bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan terkecil dari kumpulan bilangan kelipatan persekutuan. Contoh, KPK dari 4 dan 6 adalah untuk menentukan KPK dari 4 dan 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelipatan 4 dan 6. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Selanjutnya kita tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari kelipatan 4 dan 6. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36. Untuk menentukan KPK diperoleh dari bilangan kelipatan persekutuan 4 dan 6 yang nilainya paling kecil. Kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil adalah 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. KPK dari 3 dan 6 adalah untuk menentukan KPK dari 3 dan 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelipatan 3 dan 6. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18. Selanjutnya kita tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari kelipatan 3 dan 6. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6, 12, 18.
Untuk menentukan KPK diperoleh dari bilangan kelipatan persekutuan 3 dan 6 yang nilainya paling kecil. Kelipatan persekutuan 3 dan 6 yang nilainya paling kecil adalah 6. Jadi, KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Cara menentukan KPK dengan faktorisasi prima. 1. Buatlah faktorisasi prima dari dua bilangan atau lebih yang ditanyakan. 2. Ambil semua faktornya, baik yang sama maupun tidak sama. 3. Jika terdapat faktorisasi prima yang sama, ambil yang berpangkat besar. 4. Kalikan semua faktor yang sudah dipilih. Hasilnya merupakan KPK-nya. Perhatikan Maaf ya, salah pencet Ibu. Karena pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Kelipatan adalah mengalihkan bilangan dengan setiap bilangan asli secara berurutan. Misalnya kita pilih satu bilangan yaitu 4. Kemudian bilangan 4 tersebut kita kalikan dengan bilangan asli secara berurutan seperti 4 kali 1 sama dengan 4, 4 kali 2 sama dengan 8, 4 kali 3 sama dengan 12, dan seterusnya. Jadi bilangan 4, 8, 12, dan seterusnya merupakan kelipatan dari 4. Kelipatan persekutuan adalah kelipatan bersama dari dua bilangan atau lebih. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK adalah bilangan terkecil dari kumpulan bilangan kelipatan persekutuan. Contoh, KPK dari 4 dan 6 adalah untuk menentukan KPK dari 4 dan 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelipatan 4 dan 6. Kelipatan dari 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. Selanjutnya kita tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari kelipatan 4 dan 6. Kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12, 24, 36. Untuk menentukan KPK diperoleh dari bilangan kelipatan persekutuan 4 dan 6 yang nilainya paling kecil. Kelipatan persekutuan yang nilainya paling kecil adalah 12. Jadi, KPK dari 4 dan 6 adalah 12. KPK dari 3 dan 6 adalah untuk menentukan KPK dari 3 dan 6. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari kelipatan 3 dan 6. Kelipatan dari 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18. Selanjutnya kita tentukan bilangan kelipatan persekutuan dari kelipatan 3 dan 6. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah 6, 12, 18. Untuk menentukan KPK diperoleh dari bilangan kelipatan persekutuan 3 dan 6 yang nilainya paling kecil. Kelipatan persekutuan 3 dan 6 yang nilainya paling kecil adalah 6. Jadi KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Menentukan KPK dengan faktorisasi prima. Cara menentukan KPK dengan faktorisasi prima. 1. Buatlah faktorisasi prima dari dua bilangan atau lebih yang ditanyakan. 2. Ambil semua faktornya, baik yang sama maupun tidak sama. 3. Jika terdapat faktorisasi prima yang sama, ambil yang berpangkat besar. 4. Kalikan semua faktor yang sudah dipilih. Hasilnya merupakan KPK-nya. Perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dari 24 dan 16. Untuk menentukan KPK-nya, kita buat faktorisasi prima dari 24 dan 16. Berdasarkan hasil faktorisasi prima diperoleh hasil. Faktorisasi prima 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Faktorisasi prima 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Karena ada dua faktor yang sama yakni 2, maka ambil pangkat terbesar yaitu 2 pangkat 4. Jadi KPK 24 dan 16 adalah 2 pangkat 4 kali 3 atau 16 kali 3 sama dengan 48. Oke, gimana nih Ibu? Bisa? Bisa. Coba 5C bisa? Bisa. Dan 5C bisa? Oke, silakan anak-anak Ibu kerjakan PPT yang masuk lagi. Ayo, kerja
Boleh juga nanti anak ibu kalau ingin lebih paham, boleh juga nanti dicari di dalam buku, buka bukunya juga boleh. Ya, boleh juga nanti buka bukunya ya, boleh dipaham caranya ya. Ya, boleh juga buka bukunya. Kelompok 1. Bisa boleh juga nanti dibuka bukunya. Kalau udah dapat nanti kelipatannya, gunakanlah kalender yang ibu suruh kemarin. Ya. Bisa, kelompok 3. Kelompok 4 bisa.
Iya, dapat dibawa apa tidak? Hari Rabu. Nah, mulainya hari Rabu. Bisa kelompok satu bisa? Bisa kelompok satu? Tidak bisa? Kelompok empat? Tidak. Bisa? Tiga bisa? Halo? Halo? Masih semangat? Apakah sudah siap?
Bagaimana anak-anak ibu bisa? Bisa? Bisa. Sudah siap? Ya, lanjutkan.
Siapa yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap pertama? Tunjuk tangan. Kelompok 4 sudah siap? Sudah siap kelompok 4? Sudah. Kelompok 3 udah? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Berarti sudah siap semuanya? Oke. Bisa kita tampilkan ke depan lagi? Bisa?
Oke, berarti yang nomor 1, kegiatan 1 tadi Susan bertemu dengan Timo pada hari Sabtu. Bagaimana kelompok 2 tidak dapat? Betul. Yang kegiatan kedua melalui power faktor, berapa KPK-nya dapat? Betul. Betul. Kasih dulu tepuk. Silakan kelompok 2, siapa? Dengar? Ya. Yuk, jelasin lagi. Hari apa dia bertemu? Hari Jumat. Ayo yang kedua, kegiatan 2 berapa hasilnya dapat? Yang kedua. Ya, lanjut. Berapa? Anda dengar? Iya, berapa KPK-nya? 18. Benar atau salah? Salah. Berarti kelompok 2 belum sempurna. Bisa diperbaiki nanti? Bisa. Ayo sekarang sudah semangat kelompok 2, kita bikin tepuk jempolnya untuk kelompok 2. Ayo tepuk tangan, tepuk jempol. Ya, sudah sabar ambil ke depan ya. Ayo walaupun ya. Ya. Berikutnya kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil kerja kami. KPK dari bilangan 8 dan 12 adalah 24.
Ya, lagi. Mereka dari 8 dan 12 adalah 24. Ya, gimana kelompok 1, 2, dan 4? Hasil dari kelompok 3? Betul? Saya kasih tepuk jempol dulu. Jempol? Silakan duduk. Sekarang kelompok 4. Ayo kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan hasil kerja kami. KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Jadi Susan dan Timo bertemu kembali pada hari Sabtu. Yang kedua, melalui pohon faktor. KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Ya, betul. Tepuk jempol dulu. Silakan duduk kembali. Bagaimana anak ibu? Masih semangat? Coba kita berdiri dulu sebentar. Oke. Coba isi apa di sini? Bukan di sini. Nah, geser sini. Airin sini. Ya, masih sini. Masih sini. Airin di situ. Nah, geser di sini. Ya, ini. Gadapnya ke sini. Nah, geser. Iya, salah ya. Ayo ya. Ayo. Ini di sini. Ini di sini. Iya. Nah, kita berdiri untuk menghitung permainan kelipatan 3. Bisa? Bisa. Kita hitung mulai nanti dari hasil satunya. Setiap kelipatan 3, anak ibu tidak boleh menyebutkannya. Cukup tepuk tangan. Oke saja. Oke. Setiap kelipatan 3 tidak boleh bisa. Cukup tepuk tangan saja dan bilang oh. Bisa dimulai? Bisa. Mulai berhitung dari hasil. Salah. Setiap kelipatan 3 apa tadi? Tidak boleh disebut. Cukup tepuk tangan dan oh. Ayo, nggak apa-apa, kita mulai lagi dari hasil. Konsentrasi. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 11, 12. Ulang lagi, konsentrasi. Ulang lagi. 1, 2, 4, 5, oke. 7, 8, oke. 11, oke. 13, 14, oke. Dengan kita. Tepuk tangan dulu.
Sekarang Ibu akan melakukan evaluasi kasih soal. Ya, paham atau tidak anak ibu dari kegiatan kita tadi? Coba ibu kasih evaluasinya masing-masingnya dulu ya. Kerjakan masing-masing ya. Ya, yang sudah dapat boleh langsung kerjakan. Bikin namanya dulu ya. Nah, buka lagi ya, silakan ditunggu. Bisa bukan? Bisa. Mudah? Mudah. Bagaimana soal evaluasi tadi, mudah bukan? Bagaimana pelajaran hari ini?
dapat nilai bagus, yang di atas KKM akan dikasih penghargaan. Ya, dan anak-anak itu yang belum tuntas masih di bawah nilai KKM hasil evaluasi tadi, nanti akan dikasih remedi. Ya, oke. Hari ini cukup sekian dulu pelajaran kita. Besok kita lanjutkan lagi. Sebelum pulang, biasanya kita berdoa. Ayo kita kelas. Pimpin doa untukmu. Nah, ayo kita kelas. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Silakan. Oh iya, sebelumnya anak-anak itu bukunya simpan dulu. Ya. Sudah disimpan bukunya? Silakan pulang dari kelompok 1. Kelompok 2, silakan pulang. Kelompok 3. Empat. 3.